Perlawanan kian meningkat. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya terus berupaya sedapat mungkin menjelaskan ajaran Islam kepada kaum Mekah. Ajaran itu banyak seginya dan luhur maknanya, bukan saja untuk bangsa Arab, melainkan untuk bangsa seluruh dunia. Amanat itu dari Tuhan, yang menjadikan alam ini adalah zat yang tunggal, tak ada yang lain yang layak disembah. Nabi-nabi senantiasa beriman bahwa Dia tunggal, dan hal itu diajarkan kepada para pengikut mereka. Kaum Mekah harus meninggalkan imajinasi dan berhalanya. Apakah mereka tidak melihat bahwa patung-patung itu bergerak pun tidak dapat mengusir lalat yang mengerumuni sesajen yang diletakkan pada kakinya? Jika diserang, mereka tak dapat melawan. Jika orang mengajukan pertanyaan, mereka tak dapat menjawab. Jika mereka dimintai pertolongan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan yang Maha Esa menolong mereka yang memohon pertolongannya, menjawab mereka yang bertanya dan meminta dalam sholat mereka, mengalahkan musuh-musuh dan mengangkat mereka yang merendahkan diri di hadapannya. Jika nur datang dari Dia, mereka yang berbakti disinarinya. Mengapa kaum Mekah melalaikan Dia dan berbakti kepada patung dan berhala mati dan menyia-nyiakan hidup mereka? Apakah mereka tidak melihat bahwa tidak adanya iman kepada Tuhan yang tunggal dan benar itu telah menjadikan mereka sama sekali dikuasai oleh takhayul dan tak berdaya? Mereka tak mengetahui apa yang suci dan apa yang najis, apa yang benar dan apa yang salah. Mereka tidak menghormati ibu mereka. Mereka bertindak buas dan kejam terhadap saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan mereka dan mengingkari hak-hak mereka. Mereka tidak memperlakukan istri-istri mereka dengan baik. Mereka menganiaya janda-janda, memperkuda anak yatim, orang miskin dan lemah, dan berusaha mendirikan kesejahteraan di atas derita orang lain. Mereka berdusta dan menipu tanpa malu, pula merampok dan menyamun. Berjudi dan mabuk adalah kegemaran mereka. Kebudayaan dan kemajuan nasional tidak mereka indahkan. Masih berapa lama mereka akan melalaikan Tuhan tunggal yang sejati dan terus merugi serta menderita? Bukankah lebih baik mengadakan perubahan? Tidakkah lebih baik meninggalkan segala bentuk pemerasan terhadap satu sama lain dan menegakkan hak? Membelanjakan kekayaan mereka untuk kebutuhan nasional dan memperbaiki nasib kaum miskin dan lemah. Memperlakukan anak yatim sebagai amanat dan menganggap perlindungan terhadap mereka sebagai kewajiban, membantu janda-janda dan menegakkan dan menganjurkan amal saleh dalam seluruh masyarakat. Memupuk bukan saja keadilan dan persamaan, tetapi juga kasih sayang dan kemurahan. Hidup di bumi ini hendaknya menimbulkan kebaikan. Tinggalkanlah di belakangmu amal soleh, kata amanat itu selanjutnya, sehingga tumbuh dan berubah sepeninggalmu. Dalam sikap memberi itu ada nilai kebaikan, bukan dalam menerima. Belajarlah menyerahkan diri supaya kamu menambah kedekatanmu kepada Tuhanmu. Kerjakanlah pengorbanan diri untuk kepentingan sesama manusia, sehingga kamu melipat gandakan kehormatanmu pada Tuhan. Betul, kaum muslimin sekarang lemah, tetapi janganlah mengikuti kelemahannya. Kebenaran akan menang. Ini adalah takdir ilahi. Dengan perantaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegakkan nilai dan tolak ukur baru tentang baik dan buruk, benar dan salah di bumi ini. Keadilan dan kemurahan akan berlaku. Tidak ada paksaan dalam urusan agama dan tidak pula campur tangan. Kekejaman terhadap wanita dan budak akan dihapuskan. Kerajaan Tuhan akan ditegakkan menggantikan kerajaan setan. Ketika amanat itu dikumandangkan kepada kaum Mekah,
dan orang-orang yang berwatak baik dan memperhatikan mulai terkesan olehnya. Pemuka-pemuka Mekah mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menjumpai paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, dan mengatakan kepadanya, "Anda adalah salah seorang dari pemimpin-pemimpin kami. Dan demi Anda kami telah membiarkan keponakan Anda Muhammad hingga kini. Tetapi saat telah tiba untuk menghentikan krisis nasional dan pertentangan di tengah kita, kami menuntut agar ia berhenti dari mencela berhala-berhala kami. Biarlah ia mengumandangkan bahwa Tuhan itu satu. Tetapi janganlah ia mencela berhala-berhala kami. Jika ia setuju, pertentangan dan perlawanan kita akan berhenti. Kami menuntut supaya Anda menjelaskan itu kepadanya. Tetapi jika Anda tidak sanggup berbuat demikian, maka salah satu akan terjadi. Anda harus meninggalkan keponakan Anda, atau kami, kaum Anda, akan meninggalkan Anda." Dalam kurung Hisham. Abu Thalib dihadapkan kepada pilihan yang berat. Meninggalkan keponakannya sangat berat, tetapi tak kurang beratnya ditinggalkan oleh kaumnya sendiri. Orang Arab tak begitu mengindahkan harta. Kehormatannya terletak pada kepemimpinan. Mereka hidup untuk kaumnya dan kaumnya untuk mereka. Abu Thalib sangat gelisah dipanggilnya Rasulullah SAW dan menjelaskan tuntutan para pemuka Mekah. "Jika engkau tidak setuju," katanya dengan mata basah, "maka aku harus meninggalkan engkau atau kaumku akan meninggalkan aku." Rasulullah SAW sangat iba melihat paman beliau. Dengan mata basah, beliau bersabda, "Aku tidak meminta paman meninggalkan kaum paman. Aku tidak minta supaya paman melindungiku. Bahkan, sebaiknya tinggalkanlah aku dan berpihaklah kepada kaum paman. Tetapi Tuhan Maha Esa menjadi saksi, dan aku mengatakan bahwa andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan kebenaran tauhid ilahi. Aku harus berjuang sampai mati. Paman dapat menetapkan pilihan paman." Dalam kurung Hisham dan Zurqani. Jawaban ini jelas, tegas, dan sungguh-sungguh membuka pikiran Abu Thalib. Dia tercenung beberapa saat. Walaupun tak berani beriman, ia merasa beruntung dapat menyaksikan peragaan agung dan luhur dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban. Sambil memandang Rasulullah SAW, ia berkata, "Keponakanku, lanjutkanlah tugasmu, laksanakan kewajibanmu. Biarlah kaumku meninggalkanku, aku besertamu." Dalam kurung Hisham.